sebagai orang Ya, awam. makanya saya bertanya. Banyak orang awam di sana yang kebingungan. Ya Wahabi Enggak boleh bukan? Lanjut, bertanya. lanjut, nggak apa, lanjut. Enggak Ini, boleh. gini, itu mungkin pertanyaan yang tidak mungkin dijawab. Gini aja Bang Vino, kita kan beragama kan tujuannya kan pengen selamat di akhirat kan. Iya, betul. Nah, ya kan. Itu kan sudah ada rambu-rambu tadi dari ulama salaf. Yang mana tuh? Menyerahkan maknanya kepada Allah, terus tidak usah diterjemahkan. Oh, rambu-rambu dari mana itu? Coba kita bahas dulu rambu-rambu itu. Ah, itu dia Iya, dia tadi yang pura-pura itu dia. Dia pura-pura. masa Nggak usah ditangkapin nih teman-teman nih. Itu pura-pura. Ah, Ya tuh ala Imron itu. Pura-pura itu dia naik ke sini ngetes. iya, antum pura-pura aja itu Vino. Biar kami yang ngurusin itu, Ustaz. Lanjut. Pura-pura apa ini? gini, Sini. Ah, pura-pura kah kau? Wahabi, bilang makanya kau kalau- bilang yat itu tangan. Ya sudah. Kalau antum mengatakan yat itu tangan, itu Wahabi, tenang. sudah Ya jelas. sudah, kalau dibilang saya Wahabi ya Wahabi. Oke. Ya sudah jelas toh. Ya terus, emang nggak boleh saya bertanya sebagai orang awam. Saya kan belum tentu setuju juga sama semua perkataan yang dikatakan Wahabi atau siapa. Ketika antum mengatakan itu yat adalah tangan, itu Wahabi. Antum mengatakan orang awam, nggak akan orang awam mengatakan itu. Jelas. Orang awam mengatakan itu. Tidak bisa. Kenapa? Kenapa? Ya itu karena Wahabi. Ya, jawaban. Gini ya. Kalau Wahabi, kenapa memang? Sini ada Bang Vino. Atau kita bahas ajaran Wahabi aja. ya Siapa tahu dia Masalah kepanasan bahasa sendiri ya. nanti. Tinggal aja Ustadz. Ya kan? Itu hanya Siapa tahu pura-pura dia dia. kepanasan sendiri aja. Masalah dia bertanya kita udah jawab. Masalah dia nggak terima berarti sudah. Betul. Allah Subhanahu wa taala Terima berfirman sudah. kepada Nabi Muhammad, "Innaka latahdi man ahbabta." Nabi Muhammad itu nggak mampu untuk berhidayah, apalagi kita. Perasaan Betul. saya Aja Wahabi itu pura-pura aja. ya sudah kalau Ya sudah kalau gitu, biarlah kami untuk melaksanakan pembelajaran yang lain. Silakan Ustadz, lanjut. Ada satu kitab ya. Ini kitab yang menarik. Jadi untuk memperkuat dan memperjelas bagaimana mauqifnya Taimiyun atau Wahabiyun ini, pengikut Syekh bin Taimiyah atau pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab, mereka itu memang meyakini Allah itu punya yad. Yad itu maknanya hakikat lugawiyah. Apa? Tangan. Mereka di sini dengan tegas mengatakan tangan Allah itu alat. Alat. Ya. Ini sudah menjadi salah satu bukti. Mereka itu meyakini Allah itu memiliki bentuk tangan dan tangan Allah itu alat. kalau saya nggak Itu satu. meyakini itu, Ustaz. Saya nggak bilang antum. Kami Iya. lagi bahas Wahabi, Pak, bukan antum. Oke. Kenapa baper? ini ngomong yang ke yang lain ya, ini pembahasan ke semua orang bukan ke jenengan. Jangan baper dulu. Moga Ustadz Zial dilanjutkan. Kemudian menariknya disebutkan di sini dalam kitab kitab apa tadi yang saya bilang, Naked dari ini Alal Marisi, ada sebuah hadis batil. Ya. Saya katakan hadis ini batil. Kenapa? Hadisnya itu disebutkan begini. Inna kursiyahu wasi'as samawati wal ard. Kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Sampai sini benar maknanya. Kemudian lanjutannya wa innahu la yaq'udu alaih. Dan bahwa sesungguh Allah itu duduk di atas kursi tersebut. Duduk nih, katanya duduk. Fama yafdalu minhu illa qadru arba'a asabi'. Saat Allah duduk, maka dari kursi tersebut tersisa space. Fama yafdalu minhu illa qadru asabi'. Tidaklah tersisa dari kursi tersebut kecuali seukuran 4 jari. Dari kursi ini duduk ukuran 4 jari lebih di samping.
Setelah itu wa madda asabi'ahul arba. Setelah Allah duduk dan tersisa 4 jari di kursi itu, wa madda asabi'ahul arba. Allah memanjangkan, bukan memanjangkan, Allah meletakkan 4 jari jemarinya pada ya apa yang lebih tadi. Wa inna lahu atitan, dan kursi tersebut itu memiliki suara tit tit. Saat kita ketika besi bersentuhan dengan besi itu kan ada suara ting ataupun menderit, apa? menderit, Yai. Bukan, itu suara menderit kalau nggak salah ya. Oh iya menderit benar. Lahu atitan ka atitir rihlil jadid. Ya, dia itu memiliki suara menderit besi gitu. Idza raqibahu man yusqilahu. Manakala Allah naik, maka Allah memberatkan kursi itu. Sebagian Wahabi mengatakan di sini dipahami bahwa Allah itu punya sifat berat. Waliyadzubillah. Ada dalam kitabnya, saya bisa tunjukkan. Allah itu punya sifat, tapi nggak semua Wahabi ya. Kalau Wahabi awam nggak ngerti. Wahabi pintar saja yang ulamanya. Sebagian mereka meyakini Allah itu punya sifat berat. Dengan bukti kursi tersebut itu bersuara manakala Allah duduk. Tit. Nah, gitu. Jadi ini sudah pertama, kalau dikatakan tangan itu tidak berbentuk, ini apa yang diletakkan kalau nggak berbentuk. Kemudian disebutkan di sini dalam kitab yang sama, wa yadallah ghairu Adam. Tangan Allah itu bukan Nabi Adam, gitu. Di sini disebutkan fa'akadallahu li Adamal fadilata allati karramahu wa syarrafahu biha. Ini saya tunjukkan saja ya biar lebih enak. Nah, ini kita bisa baca sama-sama. Ya, ini kitab Nakid Darimi Alal Marisi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkuat ya untuk Nabi Adam fadilah. Karramahu wa syarrafahu biha. Memuliakan Nabi Adam dan karramahu wa syarrafahu ini sama. Allah memuliakan Nabi Adam dengan tangan. Wa atharahu ala jami' ibadihi, dan Allah mengunggulkan Nabi Adam di atas semua hamba-hambanya. Kenapa alasannya? Kenapa Nabi Adam itu lebih unggul dari semua makhluk? Perhatikan. Iz kullu ibadihi. Karena semua hamba Allah ciptakan bi ghairi masisin, dengan tanpa bersentuhan dengan tangan Allah. Wa khalaqa Adam bimasis. Adapun Nabi Adam itu Allah ciptakan dengan menyentuh tangan. Jadi tangan Allah, kata Wahabi, sebagian ulama panutan Wahabi, manakala Allah menciptakan Nabi Adam dengan 2 tangannya, tangan Allah itu menyentuh Nabi Adam. Ini nggak berbentuk. Berbentuk. Ada lagi. Kemudian kata Al-Farras ya. Harras, ini salah seorang ulama Wahabi terkemuka juga. Cuman beliau ini jarang dikenal. Kalau dikenal pun di sebagian Wahabi, internal Wahabi. Tapi kalau Aswaja, saya ragu oleh orang-orang Aswaja tahu beliau. Kalau Aswaja kan biasa kenalnya Syekh bin Bas, Syekh Shalih Fauzan, Al-Utsaimin, Al-Albani. Itu saja. Ibnu Jibrin, Syekh Al-Syekh itu pun jarang ada yang tahu saya. Nah di sini Syekh Al-Harras bilang, ketika beliau mentaklik kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, kata beliau gini, dengan Allah punya sifat menggenggam. Nah, perhatikan. Fa innal qabda, perhatikan. Ya, perhatikan di sini. Fa innal qabda, karena bahwa sesungguh menggenggam, muhtajun ila alat. Itu butuh kepada alat.
Yang namanya menggenggam itu butuh kepada alat. Maka tidak ada cara bagi mereka kalau mereka mengatakan Allah tidak punya tangan. Kalau Allah nggak punya tangan, bagaimana cara Allah menggenggam? Karena yang namanya menggenggam itu harus dengan alat. Dan alat Allah dalam menggenggam apa? Tangan. Banyak ini sebenarnya sudah saya kumpulin ya. Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Harras, Al-Barak. Begitu. Jadi di sini kita memperjelas kalau mauqif Wahabi itu seperti tadi. Adapun mauqif kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita cukup imani lafadznya, terus makna yang hakiki kita serahkan pada Allah. Allah punya sifat yad. Apa makna yad? Apakah tangan? Bukan. Apa maknanya? Hanya Allah yang tahu. Nah, sudah clear. Monggo teman-teman jangan saya sendiri nggak enak.